Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, hari ini kita akan membacakan cerita asal muasal Abu Nawas menjadi khatib. Tonton sampai habis ya, karena di akhir cerita akan ada pesan menarik yang mungkin bisa diambil manfaatnya. Pada suatu waktu Abu Nawas dipanggil oleh Baginda Raja ke istana. Sepertinya kali ini Raja ingin kembali menguji kejeniusan Abu Nawas. Sesampainya di istana, Abu Nawas langsung menghadap sang baginda. Mulai Jumat depan, kamu Abu Nawas yang bertugas untuk berkhutbah, titah sang raja. Ampun tuanku, tapi saya kan penyair biasa tuan raja. Kenapa? Kamu menolak tugas ini, sanggah sang baginda. Bukan begitu tuanku, namun ada apa dengan khatib yang biasanya berkhutbah? Tanya Abu Nawas agak gusar. Saya mau mendengar khutbah dari kamu, memangnya tidak boleh ya? Raja mulai menantang. Iya, tapi apa lagi? Pokoknya kamu harus berkhutbah. Dan saat kamu berkhutbah, tidak boleh ada jamaah yang tertidur karena mendengar khutbahmu, titah sang raja. Baiklah yang mulia, kalau yang mulia sudah berkata demikian, mau disanggah pun yang ada nanti kena hukuman pula. Pada akhirnya Abu Nawas dengan terpaksa mengiyakan permintaan rajanya itu. Wah, gawat ini, kata Abu Nawas saat diantar prajurit istana keluar dari gerbang. Gawat gimana? Bentak prajurit. Kamu mau menolak? Kamu minta dipancung? Tanyanya lagi. Bukan begitu. Oke deh, Jumat depan saya yang berkhutbah, kata Abu Nawas. Keringat dingin membanjiri tubuh Abu Nawas. Dia sama sekali belum pernah berkhutbah, belum pernah sama sekali berpidato di depan umum. Baik sekedar menyampaikan informasi, apalagi menasihati orang dengan ayat-ayat suci. Dia kan seorang penyair, bukan khatib. Kalau membual di warung-warung memang pekerjaannya sehari-hari. Kalau urusan mengarang cerita dan melantunkan syair, dia memang jagonya. Dan sekarang mau tidak mau dia harus melaksanakan perintah baginda raja. Kalau tidak, seperti yang diketahuinya, baginda tidak segan-segan menghukum Abu Nawas dengan hukuman yang seberat-beratnya. Sholat Jumat pun tiba. Abu Nawas belum tahu apa yang akan dikhutbahkannya. Pikirannya masih belum jelas. Dia datang saja ke masjid dengan pengawasan yang ketat dari prajurit kerajaan. Sementara para jamaah telah mengetahui bahwa Abu Nawas yang akan menjadi khatib. Dan mereka mempunyai pilihan yang beragam. Ada yang kasihan karena Abu Nawas bakal kena hukuman, ada yang jadi malas ke masjid. Ada juga yang penasaran dengan isi khutbah sang penyair itu. Seorang jamaah memberanikan diri menegur Abu Nawas. Hai Abu Nawas, nanti khutbahnya tema apa yang engkau sampaikan? Belum tahu juga. Entah apa nanti akan saya sampaikan, jawabnya agak sedikit murung. Memang bisa? Ya nggak tahu, jawabnya. Udah kabur aja ke negeri lain, masih ada kesempatan daripada kena pancung. Glek, Abu Nawas makin tidak bisa berkonsentrasi. Sudahlah, jangan engkau tanyakan lagi. Kau membuatku semakin susah untuk berpikir. Abu Nawas semakin bergidik. Setelah takmir masjid memberi beberapa pengumuman, dipanggillah Abu Nawas untuk maju. Abu Nawas naik ke atas mimbar dengan jantung yang berdegup kencang terasa mau copot. Peluh yang sudah bercampur dengan air wudhu banjir di wajahnya. Mata para jamaah menatap ke arahnya. Mereka seolah hanya memandang ke arah Abu Nawas dan bersiap ingin mendengar bagaimana seorang Abu Nawas menyampaikan khutbah Jumatnya. Para prajurit kerajaan menatap tajam, mengawasi kalau-kalau Abu Nawas melarikan diri. Suasana Jumatan menjadi sedikit mencekam, namun Abu Nawas telah berdiri di atas mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah menjawab kompak. Kali ini konsentrasi mereka penuh, tidak seperti suasana Jumat sebelumnya. Ternyata masjid membludak dengan jamaah.
Banyak juga yang berdatangan dari daerah lain. Jamaah meluber hingga ke gerbang karena mereka sangat penasaran bakal seperti apa khutbah dari Abu Nawas. Saudara-saudara sekalian, hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Pada Jumat kali ini, apakah para hadirin tahu apa yang akan saya sampaikan? Tanyanya. Jamaah kompak mengatakan tidak tahu. Abu Nawas menggebrak mimbar. Tidak tahu. Jamaah tercengang. Baginda Raja pun begitu. Para prajurit kerajaan pun semakin siaga. Jadi untuk apa khotib berdiri di sini kalau tidak ada yang tahu? Percuma, sia-sia saja, tidak akan ada gunanya, lanjut Abu Nawas. Abu Nawas kemudian melanjutkan ceramahnya dengan penjelasan tentang kebodohan umat yang serba tidak tahu. Umat Islam harus banyak tahu, harus selalu belajar dan belajar, agar pengetahuan kita bertambah luas. Wahyu yang pertama turun adalah Iqra, bacalah. Ini adalah perintah agar kita banyak belajar. Abu Nawas makin bersemangat di atas podium. Dia memotivasi umat agar tidak menjadi umat yang bodoh tanpa pengetahuan. Dia membuka cakrawala para jamaah. Para jamaah pun mendengarnya dengan sangat antusias. Baginda Raja senang dengan kondisi ini. Beliau sebenarnya sayang kepada Abu Nawas, cuma terkadang caranya itu tidak seperti orang lain. Raja punya caranya tersendiri. Raja juga senang karena para jamaah tidak tidur saat khutbah berlangsung. Tidak seperti pekan-pekan terdahulu, kali ini para jamaah terlihat antusias. Selesai sholat Jumat, Baginda Raja memanggil kembali Abu Nawas. Jumat depan, kamu lagi yang bertugas menjadi khotib. Loh, kan sudah yang mulia. Hamba sudah menjalankan titah Baginda dengan sangat baik, kilah Abu Nawas. Pokoknya harus. Apa kamu mau digantung? Ancam sang Baginda Raja. Abu Nawas tidak bisa mengelak. Raja pun tidak mau kalah cerdik dengan Abu Nawas. Dia ingin kembali menguji seberapa cerdasnya si penyair ini. Baginda Raja lalu memerintahkan untuk mengatur para jamaah kalau Abu Nawas bertanya yang sama saat khutbah. Para jamaah disuruh menjawab tahu. Minggu depannya, Abu Nawas naik lagi ke atas mimbar. Kali ini dia menggunakan jurus yang sama. Abu Nawas sudah tidak tegang lagi. Wajahnya penuh dengan senyuman. Dia merasa berada di atas angin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang diberkahi Allah, apakah kalian tahu apa yang akan saya khutbahkan? Tahu, jawab mereka serentak. Alhamdulillah, bagus. Inilah yang dinantikan oleh para pemimpin umat sejak lama. Inilah yang dimimpikan atau diinginkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ditambahkan lagi di sana dan di sini tentang kondisi umat yang mulai maju tingkat peradabannya jika berilmu pengetahuan. Juga tentang kejayaan umat Islam di masa kini dan yang akan datang. Beginilah seharusnya jika kita ingin berjaya. Baginda Raja pun hanya bisa cengengesan. Dia tidak menyangka Abu Nawas bisa seenteng ini lolos dari perangkapnya. Tetapi dia senang karena para jamaah juga tidak tertidur dan semakin tercerahkan. Baginda lalu menitahkan Abu Nawas kembali berkhutbah Jumat depannya. Kali ini dia mengatur kalau Abu Nawas menanyakan hal yang sama, maka sebagian jamaah menjawab tahu dan sebagian lagi menjawab tidak tahu. Abu Nawas pun mulai merasa ini adalah jebakan yang dibuat sang raja khusus untuknya. Abu Nawas merasa tidak senang dengan kondisi ini. Dia yakin Baginda pasti sedang merencanakan sesuatu yang tidak disangkanya. Dia ingin melarikan diri dari negeri ini. Namun pengawasan dari prajurit lebih ditingkatkan lagi. Mata-mata sudah disebar, Abu Nawas tidak bisa berkutik. Tibalah hari Jumat ketiga dia menjadi khotib dan dia melakukan jurus yang sama, pertanyaan yang serupa. Apakah kalian tahu apa yang saya khutbahkan? Separuh menjawab tahu dan separuh lagi menjawab tidak tahu. Kalau begitu para jamaah yang tahu silahkan memberitahu yang tidak tahu, jawab Abu Nawas. Abu Nawas menambahkan bahwa kita harus menjaga kebersamaan tim, saling nasihat menasihati, harus kompak,
bahu-membahu mengatasi kedunguan dan kejahilan. Saling tolong-menolong memberatas kejahilan. Yang sudah tahu harus mengajari saudaranya yang tidak tahu. Dan jangan biarkan mereka tenggelam dalam kegelapan. Allahu a'lam bishawab. Pada akhirnya Abu Nawas telah menyelesaikan tugasnya. Baginda Raja pun akhirnya sadar bahwa Abu Nawas memang panjang akal dan cerdik pikirannya. Raja juga senang karena para jamaah antusias mengikuti khutbah yang Abu Nawas berikan dan tidak ada yang tidur. Lalu suatu ketika Abu Nawas diminta lagi untuk menjadi imam ketika hendak salat Jumat. Dan sekalian dimintakan dia untuk menjadi khotib juga. Setelah mandi dan berpakaian rapi, Abu Nawas pun mulai melangkahkan kakinya menuju ke masjid. Ketika sampai di masjid, tidak lama kemudian terdengar suara azan. Tidak lama berselang, datanglah masyarakat yang beragama Muslim dengan sangat ramai. Karena yang menjadi khotib kali ini adalah Abu Nawas. Maka banyak sekali masyarakat Muslim yang datang ke masjid. Ceramah dan khutbah Abu Nawas sangat disenangi oleh masyarakat kala itu. Sebab dalam setiap ceramah keagamaan yang disampaikan oleh Abu Nawas sangat relevan terhadap isu-isu yang sedang berkembang. Akhirnya waktu yang ditunggu para jamaah akhirnya tiba. Abu Nawas naik ke atas mimbar dan segera memulai khutbahnya. Khutbah tersebut seperti biasa, dimulai dengan salam dan berlanjut pada materi yang akan disampaikan oleh Abu Nawas. Namun pada saat berkhutbah kali ini, Abu Nawas melihat ada jamaah yang tertidur. Melihat hal tersebut, kemudian Abu Nawas berteriak, "Api, api, api!" dengan sangat keras. Hal tersebut sontak membuat para jamaah sangat terkejut dan berdiri mencari keberadaan api tersebut. Bahkan ada juga jamaah yang hanya saling pandang satu sama lainnya. Kemudian mereka bertanya, "Di mana apinya wahai Abu Nawas?" Namun Abu Nawas hanya tersenyum dan tidak menggubris pertanyaan tersebut. Kemudian Abu Nawas melanjutkan ceramahnya dan berkata, "Jika akan ada api yang sangat dahsyat di neraka bagi mereka yang lalai dalam beribadah." Maksud dari teriakan api Abu Nawas adalah api neraka tersebut. Barang siapa yang lalai dalam beribadah, maka ia akan merasakan panasnya api neraka. Usai melakukan ceramah tentang api neraka, kemudian Abu Nawas menutup khutbahnya dengan lantunan doa. Setelah itu, Abu Nawas memimpin sholat Jumat dengan khusyuk yang diikuti oleh para jamaah. Ketika sholat, para jamaah masih teringat dan terngiang-ngiang dengan api neraka yang dikatakan oleh Abu Nawas dalam khutbahnya. Walau awalnya terkesan gagal dalam memberikan ceramah keagamaan karena banyak yang mengantuk dan tertidur, namun nyatanya Abu Nawas berhasil membuat para jamaah untuk selalu rajin beribadah. Sebab para jamaah akan mengingat dengan khutbah Abu Nawas, di mana saat itu dia mengatakan mereka yang malas beribadah akan merasakan panasnya api neraka. Dari sepenggalan cerita di atas, mungkin ada beberapa hal yang bisa kita ambil hikmahnya. Salah satunya adalah ajakan untuk senantiasa belajar dengan giat dan sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena sungguh orang yang berilmu di antara orang yang beriman nantinya derajatnya akan naik beberapa tingkat di atasnya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, maka berdirilah kamu, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.